Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi yang berikutnya. Nah, tapi sebelum itu, langkah baiknya kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, silakan untuk Kak Jahar pimpin untuk berdoa. Ya, Pak. Baik, untuk semuanya, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa, selesai. Nah, soal yang lain mana, Kak Jahar? Dia lagi sakit, Pak. Apa pengertian ikatan kovalen? Kita kovalen adalah pemakaian elektron bersama. Oke, ada ikatan kovalen tunggal, rangkap dua, dan rangkap tiga. Kovalen polar dan non polar serta koordinasi. Ini kita akan masuk pembelajaran yaitu ikatan kovalen polar dan non polar serta koordinasi. Nah, tidak lupa juga kita akan mempelajari yaitu penyimpangan kaidah oktet. Nah, kalau kalian mengikuti dengan benar kegiatan pembelajaran pada hari ini, nah insya Allah akan dapat menyelesaikan tugas atau kuis yang akan Bapak berikan di akhir materi. Nah, KD di sini kompetensi dasarnya itu adalah membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Ada 3 IPK yang akan kita bahas. Yang pertama itu ikatan kovalen polar dan non-polar, kemudian pembentukan ikatan kovalen koordinasi, yang terakhir menganalisis adanya molekul yang tidak memenuhi aturan oktet. Nah, adapun tujuan yang kita akan capai kan terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat dalam membahas materi yang akan disampaikan pada hari ini dengan tepat dan benar. Jadi model yang Bapak gunakan itu kita diskusi kelompok. Kelompoknya ada Iza, kemudian Putri, Yuda, Adi. Kelompoknya udah Bapak bagi. Jadi silakan diskusi nanti dengan kelompoknya masing-masing pada saat menyelesaikan LKPD yang akan diberikan. Ya. Nah, kira-kira siapa yang akan menang dan alasannya mengapa? Regen dan Hendrik, Pak. Regen dan Hendrik yang akan menang. Alasannya? Karena mereka kuat dibanding Sofian yang hanya satu. Inilah dasar nanti kita masuk ke ikatan kovalen polar dan non polar, yaitu adanya perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Nah, mari kita ikatan kovalen polar ini, ya, ikatan kovalen yang terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Jadi perbedaan keelektronegatifan ini yang membuat salah satu atom itu tertarik ke atom lain. Nah, di sini contohnya ada H dengan F, ya, ikatan kovalen non polar. Nah, ikatan kovalen non polar ini itu ikatan yang terjadi karena tidak adanya perbedaan keelektronegatifan, sehingga masing-masing atom tadi saling tarik menarik. Contohnya itu ikatan kovalen itu yaitu H2, I2, N2, O2. Nah, itu non-polar. Nah, untuk ikatan kovalen koordinasi ini, ingat terjadi karena adanya satu atom menyumbangkan sepasang elektron. Sepasang berarti 2 elektron disumbangkan untuk atom yang lain.
Nah, contohnya di sini ada H2SO4, SO3, HNO3, NH4Cl, NH3BF3. Nah, Bapak sekarang ya, dan BF3. Nah, yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi adalah salah satu atom menyumbangkan sepasang elektronnya. Nah, jadi N ini evalnya ada 5. 3 yang berikatan tunggal, sedangkan sepasang elektron bebas ini tidak berikatan. Akhirnya terjadilah koordinasi, yaitu 2 elektron ini disumbangkan ke atom B, yang dimana atom B itu evalnya ada 3, jadi maksimalnya hanya boleh 3 elektron yang masuk. Akhirnya B ini tidak mengikuti aturan kestabilan, kurang elektronnya. Akhirnya Pak, N ini menyumbangkanlah sepasang elektron. Akhirnya N tetap stabil dengan 8 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B juga stabil dengan 8 elektron, karena ada pinjaman dari atom N tadi. Nah, penyimpangan kaidah oktet. Nah, kenapa disebut menyimpang? Nah, bisa diperhatikan di contoh yang menyimpang. Ya. Nah, Bapak mau cek dulu kemampuan kalian untuk di materi yang 3 ini. Ada 3 soal. Nah, yang pertama itu, oke. Baik, silahkan lanjut diskusinya. Bapak Putri, jelaskan hasil yang didapat. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi di sini Putri akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Jadi, sebelumnya mohon maaf kalau gambarnya tidak terlalu rapi. Jadi yang pertama ada yang A itu minta menggambarkan struktur Lewis PCl3. Itu seperti ini. Oke. Atom P mengikat 3Cl. Ya. Yang kedua itu ada struktur Lewis PCl5, yaitu atom P mengikat 5Cl. Nah, jadi untuk pertanyaan yang B, itu yang menyimpang itu adalah PCl5. Karena seperti yang kita ketahui, unsur P itu dengan nomor atom 15 dan konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, dan 5. Elektron valensinya adalah 5, sehingga atom P itu memerlukan 3 elektron lagi untuk mencapai kestabilannya. Oke, silakan kelompok Ajhar. Oke, baik Pak. Di sini soal pertama itu jelaskan antara ikatan polar dan non-polar. Jadi ikatan polar itu adalah ikatan yang terjadi apabila perbedaan keelektronegatifan pada atom sehingga salah satu atom akan tertarik ke atom yang lainnya. Jadi di sini ada antara Be dan Cl. Ini. Nah, kemudian hasil yang dapat kita simpulkan pada hari ini. Nah, gimana? Ada yang memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Santi, Pak. Santi, ya silahkan Santi, ayo. Apa kesimpulan pada pembelajaran kita Kesimpulannya pada yang kita belajar tentang yang pertama ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Kovalen polar yaitu terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan yang mengakibatkan salah satu atom tertarik ke atom lainnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Santi, ya. Terima kasih sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk link Google Form-nya sudah Bapak kirim di chat, ya. Silakan diklik. Nah, untuk mengerjakan. Nah, sampai ketemu untuk minggu depan lagi dengan materi yang baru, yaitu adalah bentuk molekul, ya. Nah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.